Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-8 mestinya bisa melakukan efisiensi gitu ya. Jadi tidak semuanya harus dipisahkan gitu ya. Jadi dipisahkan dalam bab yang berbeda dan ditulis oleh orang yang berbeda. Contoh yang paling nyata adalah bab 2 misalnya membahas militer dan dwifungsi. Jadi militer dan dwifungsi ini memang merupakan suatu hal yang menjadi ciri khas dari rezim Soeharto atau pada masa Orde Baru. Jadi ABRI harus mempunyai fungsi sosial di samping fungsi militernya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan bangsa. Jadi perannya diperluas dengan bersatu ya dengan masyarakat ya dengan cara ABRI manunggal istilahnya, atau ada istilahnya ABRI masuk desa. Nah, sebenarnya upaya ini sangat positif karena dengan bersatunya ABRI dengan rakyat, maka hubungan di antara keduanya akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita menyadari bahwa sebenarnya ABRI memang berasal dari rakyat, maka memang harus kembali kepada rakyat, punya kesetiaan kepada rakyat, karena rakyat Indonesia adalah merupakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus dilindungi ya, supaya tidak terjadi semacam ya penjajahan kembali ya. Jadi bangsa Indonesia memang harus dihindarkan dari kemiskinan gitu ya, dengan cara mencerdaskan bangsa. Jadi meskipun ABRI itu ada kecenderungan ke arah tentara, tetapi sebenarnya ketika ABRI masuk desa, maka di situ ada upaya pencerdasan bangsa dengan upaya-upaya yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi memang di satu sisi kelihatannya ABRI masuk desa itu bertujuan supaya masyarakat itu tidak akan terjadi gejolak, atau katakanlah rakyat akan bersatu dengan rakyat, dengan ABRI, sehingga tidak akan terjadi semacam benturan ya di antara keduanya. Jadi di satu sisi memang ABRI itu mempunyai fungsi militernya dan fungsi sosialnya. Nah, sebenarnya bab kedua ini bisa disatukan dengan bab yang ke-24, di mana pada bab ke-24 di situ ada pembahasan mengenai reformasi ABRI ya, setelah reformasi. Jadi reformasi ABRI. Nah, ini mungkin satu-satunya bab yang membahas mengenai kaitannya sesuatu ya, satu aspek yaitu militer dengan reformasi. Nah, selebihnya ya memang tadi saya katakan bahwa IDAS jilid yang ke-8 itu membahas mengenai aspek-aspek ya, sosial budaya yang terjadi zaman Orde Baru. Jadi semuanya berkaitan dengan Orde Baru. Nah, yang mengatasnamakan reformasi ini baru bab yang ke-24 ini. Nah, sebenarnya antara bab kedua dan bab ke-24 ini sebenarnya bisa disatukan sebagai suatu peristiwa yang kronologis. Jadi saya kira tidak perlu dipisahkan bab 2 dan bab 4 ya, karena kalau kita menulis dengan efisiensi ya dan efektif, saya kira kedua bab itu disatukan tetapi merupakan narasi yang kronologis ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dipisahkan gitu ya. Jadi memang
istilah ABRI itu sangat terkenal pada zaman Soeharto pada waktu Orde Baru. Jadi ABRI itu di dalamnya ada angkatan darat, angkatan laut, dan udara serta kepolisian. Jadi dulu Polri selalu dibubuhi dengan keterangan ABRI. Nah, tetapi setelah zaman reformasi, ya Polri kan kemudian keluar atau dipisahkan dengan ABRI, dan kemudian istilah ABRI menjadi tidak umum dipakai lagi, karena kemudian kata ABRI itu diganti dengan istilah TNI gitu ya. Jadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau dulu ada Panglima ABRI, Pangab, maka sekarang ada Panglima TNI. Jadi ada perbedaannya antara sebelum dan sesudah reformasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.